Bang, ini kan abang dan kawan-kawan mengirim amicus curiae ya, Ya. pengadilan negeri Jakarta. Saya jelasin guys bang, dasar abang dan teman-teman mengirim amicus curiae untuk Tony Budijaya ini. Kita mengajukan amicus curiae dengan didasarkan pada pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Ya, itu yang menjadi dasar kami dan kita berharap hakim bisa menerima amicus curiae ini dan mempertimbangkan. Bang, tapi kan ini kait kasus Tony Budijaya kita sebut saja ya. Ya. Ini kan menyinggung masalah hak imunitas advokat. Betul. Apakah itu salah satu poin di amicus curiae ini? Ya, ada beberapa poin ya di amicus curiae ini ya. Pertama, Tony Budijaya adalah seorang advokat, ya. Dia sudah dilantik dan sudah berpraktik selama puluhan tahun. Kedua, dia tidak boleh diidentikan dengan kliennya. Jadi dia nggak boleh dipersamakan dengan kliennya. Karena yang satu adalah pihak yang dibela dan satu adalah yang membela gitu ya. Jadi dua subjek ini memang berbeda. Dan ketiga, Tony Budijaya sebagai advokat sedang menjalankan perintah undang-undang, yaitu Undang-Undang 18 tahun 2003. Jadi dia tidak dapat dipidana sama dengan penegak hukum lain yang sedang menjalankan tugas, itu tidak bisa dipidana sepanjang menjalankan tugasnya dengan itikat baik, sebagaimana ditegaskan oleh pasal 16 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang advokat. Dan ya, pasal itu juga sudah dimaknai ulang oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan tahun 2013. Jadi seseorang advokat itu tidak dapat dipidana selama dia menjalankan profesinya dengan itikat baik di luar maupun di dalam pengadilan. Jadi selain hak imunitas, saya jelasin nggak Bang, apa poin-poin penting lainnya? Oke, poin-poin penting lainnya adalah ya selain advokat itu kebal ya dari proses hukum ya, selama dia menjalankan profesinya dengan itikat baik, seorang advokat itu juga tidak boleh diidentikan dengan kliennya, karena advokat ini adalah orang yang membela dan kliennya adalah orang yang dibela gitu. Jadi dua pihak ini tidak boleh dipersamakan. Jadi kalau misalnya Pak Tony Budijaya itu melaporkan pihak lawan gitu ya, dia tidak boleh dipidana, tidak boleh dilaporkan atau diproses hukum, karena ya dia sebagai membela. Jadi kalau dia sebagai pihak yang membela itu dipidanakan, nanti si kliennya harus ganti kuasa hukum karena sedang menjalani proses hukum. Nah, sudah ganti, nanti melakukan langkah hukum dipidana lagi. Nah, diganti lagi, itu terus nanti nggak berkesudahan tuh proses-proses penggantian kuasa hukum dan kriminalisasi ini gitu. Seperti itu. Harapan abang atau apa yang abang ingin sampaikan untuk penegakan hukum di Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja? Oke, ya kasus ini merupakan kasus kesekian kalinya ya seorang advokat itu menghadapi proses hukum gitu ya. Dan kita berharap ada tindakan lah ya dari organisasi advokat. Jadi kita berharap organisasi advokat ini tidak diam saja melihat kriminalisasi terhadap advokat gitu ya. Dan kedua, kita berharap kepada pihak-pihak lain, kepada DPR ya, kepada pemerintah ya, kepada Mahkamah Agung supaya bersikap lah soal kasus-kasus semacam ini gitu ya. Jadi kita juga sudah cukup jenuh dengan keadaan ini gitu ya. Kepolisian juga dengan mudahnya kejaksaan memproses kasus ini gitu ya. Padahal udah jelas ada ketentuan yang menyebutkan tentang hak imunitas advokat. Jadi semua pihak harus berperan dalam kasus ini, mengambil perannya masing-masing untuk menghentikan kasus ini dengan segera. Terima kasih ya Bang. Ya. Tambahan. Nah, ini tambahan nih. Tambahannya
B 35 kanan ya. dipersilakan Kami menunjukkan menjadi AMIC 3. ini bukan karena diminta pertama. Kami tidak pernah diminta sama Pak Tony Budijaya. Kami juga tidak mengenal beliau. Kami hanya mengenal beliau dari reputasi beliau sebagai seorang advokat saja, hanya sebatas itu. Nah, kedua adalah kami juga dalam membuat AMIC ini bukan tentang Pak Tony Budijaya saja, tapi ini juga tentang profesi advokat pada umumnya. Jadi kami berharap agar majelis hakim nanti untuk yang memeriksa ya, atau mungkin nanti yang akan memberikan putusan, itu mungkin dapat mempertimbangkan mengenai hak imunitas advokat, lalu kemudian ketentuan dalam undang-undang advokat yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya. Sekali lagi, ini kami berharap agar organisasi advokat juga tidak diam. Dan juga kami juga mendorong kepada teman-teman advokat yang lain yang juga memiliki kepedulian terkait dengan permasalahan ini juga turut memberikan dukungan, entah bagaimanapun caranya. Tapi kalau mau memberikan sahabat peradilan atau AMIC yang memberikan dukungan kepada sesama rekan advokatnya, terlepas bagaimanapun personalnya beliau, itu jauh lebih baik. Gitu. Mungkin kalau dari saya itu ya, Pak, mungkin Mbak dulu mau ngomong. Jadi ini sebenarnya poin kita kan tergerak dari nilai ya. Nilai yang kita perjuangkan yaitu terkait soal demokrasi substansial sama rule of law. Nah, itu yang menjadi poin kita. Kenapa demokrasi substansial? Bagaimana kebebasan berekspresi, ruang itu harus tetap terjaga. Poinnya di situ. Kenapa harus tetap terjaga? Ketika ada korban tindak pidana dia melapor, kemudian nantinya tidak terbukti atau di SP3, maka korban tersebut juga bisa dilaporkan balik oleh si terlapor. Nah, ini harus kita jaga demokrasi substansial itu. Nah, Tony Budijaya dia sebagai pelapor yang mewakili oleh kliennya, maka dia melaporkan ada dugaan pasal bahwa melawan penguasa. Nah, ketika itu dilaporkan, maka dijawab dengan laporan pihak kepolisian, maka kan itu akan mengancam nilai demokrasi substansial. Bagaimana misalnya aktivis nantinya ketika mengadvokasi ada suatu kasus melawan penguasa atau pemodal besar, ketika menggunakan jalur kepolisian, ternyata juga laporannya itu tidak terbukti, maka dia bisa dilapor balikan. Maka itu yang menjadi demokrasi substansial. Kita akan mengalami kemunduran demokrasi secara umum. Itu yang paling perlu. Jadi ini bukan soal Tony Budijaya ya, tapi ini soal bagaimana menjaga demokrasi substansial. Yang kedua adalah nilai yang paling penting harus kita jaga dari dulu reformasi, yaitu penguatan rule of law di Indonesia. Kita tahu indeks rule of law di Indonesia itu sangat menurun karena banyaknya orang dikriminalisasi, tidak ada terjaminnya hak asasi manusia. Nah, Tony Budijaya selaku advokat yang menjaga, yang melaporkan terhadap lainnya, dia harusnya mempunyai hak imunitas tadi. Nah, kalau dia dikriminalisasi, maka tidak terjamin apa yang menjadi hak asasi dia, kliennya, terhadap apa yang dirugikan. Maka ini akan mengalami suatu kemunduran rule of law tadi. Nah, khususnya kepada advokat, isu yang ketiganya, bagaimana berbahayanya dan ini menjadi ancaman bagi profesi advokat dalam kasus-kasus ini. Jika nanti Tony Budijaya itu divonis bersalah, maka ini akan menjadi presiden buruk. Satu, presiden buruk bagi pembela hak asasi manusia, human right defender, karena tentu akan banyak nanti kasus-kasus pidana yang akan dilaporkan, masalah lingkungan, kejahatan korporasi, kejahatan korupsi yang akan dilaporkan. Ketika dilaporkan tidak terbukti, namanya terbongkar, maka dia bisa dilakukan serangan balik. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kemudian yang selanjutnya, kalau itu terjadi, maka tidak akan ada lagi demokrasi yang kita harapkan selama ini. Jadi mengalami kemunduran. Maka majelis hakim sebagai benteng terakhir dalam proses penegakan hukum harus hadir. Harus hadir sebagai perwakilan daripada Mahkamah Agung, sebagai perwakilan Tuhan untuk menegakkan demokrasi substansial dan memperkuat rule of law. Jadi biar kita tidak terancam nih kawan-kawan profesi advokat. Kalau ini sudah bersalah, udah besok dilaporkan, kita sudah lanjut terus. Kemudian kepada DPR, ini harus perlu disikapi adanya kebijakan yang memastikan orang menjalankan tugas profesinya itu tidak dipidana, tidak dikriminalisasi.
sesuai pasal 50 KUHP. Orang menjalankan undang-undang itu tidak boleh dipidana karena undang-undang dasarnya. Kemudian Komisi Yudisial harus melakukan pemantauan terhadap Tony Budi Jaya. Jangan sampai ada pemodal yang mencoba menggoda hakim yang akhirnya melunturkan semangatnya dalam menegakkan keadilan. Nah, itu yang harus kita harapkan kepada pihak kepolisian. Kejaksaan juga harus berkaca juga. Jangan pihak kejaksaan sebagai orang yang punya dominus litis seharusnya bisa menyaring perkara. Kepolisian juga seharusnya sebagai orang yang memahami terkait soal apakah ini pidana atau bukan, seharusnya juga dia meletakkan konteks itu. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan supaya demokrasi substansial dan rule of law Indonesia tetap terjaga dan kita tidak boleh mundur ke belakang. Maka amikus kure yang kami ajukan dari Solidaritas Peduli Advokat bernafaskan itu, kegelisahan itu, karena kita semua advokat. Kalau advokat bisa dikriminalisasi, apalagi masyarakat biasa. Itu mungkin yang menjadi tambahan dari saya. Terima kasih.